Kerusuhan di Indonesia menjadi barometer dunia. Kerusuhan Indonesia terduplikasi di banyak negara dalam waktu yang sangat singkat, di mana Gen Z adalah motor penggeraknya. Apa yang terjadi di Indonesia kemarin salah satu yang terburuk selama masa reformasi dalam 25 tahun belakangan ini. Demo yang menguji kepemimpinan Pak Prabowo yang baru berkuasa 11 bulan, di mana Pak Prabowo terang-terangan akan membersihkan masalah korupsi yang salah satunya bukan hanya menarget mantan pejabat, namun pejabat saat ini juga para oligarki di Indonesia. Dan ini merupakan langkah berani, sebuah langkah baru. Yang terjadi kemudian adalah demo yang diprovokasi dan dipropaganda oleh kelompok yang dirugikan oleh langkah Pak Prabowo ini. Diawali pada tanggal 25 Agustus yang dalam hitungan hari menyebar ke 30 provinsi di seluruh Indonesia. Beberapa gedung parlemen daerah dibakar, 10 nyawa hilang. Ribuan orang luka ringan sampai berat. Ratusan pendemo ditahan polisi. Demo yang dibakar oleh keadaan lapangan seperti upah rendah, harga mahal, kecemburuan akan harta para pejabat publik dan anggota parlemen, kesenjangan sosial yang lebar, PHK, pengangguran meningkat, dan anggaran belanja negara tidak bisa menolong karena hutang negara menumpuk. Kebijakan pemerintah untuk efisiensi merupakan kebijakan pemotongan anggaran terbanyak dalam sejarah 10 tahun terakhir. Di sisi lain, meningkatnya anggaran militer dan melipat duakan anggaran janji kampanye akan free meal atau program MBG membuat alokasi dana sangat terbatas. Dikomporinlah dengan kekuatan media sosial, dipropagandakanlah oleh para agitator demo bahwa itu semua salah dan misdirected, salah target alokasi anggaran yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Untuk meredakan emosi massa, Pak Prabowo melaksanakan beberapa tuntutan seperti mencabut beberapa hak keistimewaan anggota parlemen seperti mengurangi anggaran parlemen dan perombakan kabinet reshuffle jilid 2 yang salah satunya menggunting tokoh keuangan yaitu Ibu Sri Mulyani. Penggantinya Pak Purbaya langsung bertindak dengan penggelontoran dana ke 5 bank utama Indonesia sejumlah 200 triliun rupiah yang bisa membuat perputaran uang di masyarakat dalam 6 bulan ke depan senilai 1.000 triliun, di mana hal ini merupakan tugas para bankir tentunya dan penerima kredit seperti para pengusaha dan para UKM. Bukan hanya penggelontoran uang segar, Bank Indonesia pun memotong suku bunga yang memberikan perubahan arah kebijakan ekonomi Indonesia hanya dalam semalam. Dan langkah berikutnya dari Pak Prabowo adalah menarget para taipan, para oligar yang dianggapnya terlalu kaya serta terlalu kuat pegangan tangan mereka ke politik. Pak Prabowo mencari cara untuk meraih apa yang disebut sebagai ill-gotten gains atau keuntungan yang didapat dengan cara buruk yang membuat kesia-siaan untuk negara dan bangsa. Langkah beliau pertama adalah pengambil alihan kebun sawit yang mencuri tanah negara seluas lebih 3 juta hektaran, di mana Satgas Sawit di bawah Pak Menhan telah melaksanakannya dengan pengambilan alihan lahan-lahan tersebut. Kemudian penambang liar sekarang yang luasnya sekitar 4,2 juta, di mana Satgas berikutnya akan mengambil balik lahan-lahan tersebut yang selama ini dirampok bohir dan para taipan, penjahat lingkungan, dan hasil kekayaan alam Indonesia itu. Tentunya membuat banyak para elit di jajaran atas, para taipan, pengusaha jahat yang selama ini dilindungi aparat dan politikus mulai marah di balik ketakutan mereka. Untuk menjalankan kebijakan tersebut, terpaksa Pak Prabowo mengenyampingkan peran mantan presiden yang paling banyak punya orang sebagai kaki tangannya di pemerintahan Pak Prabowo agar kekuasaan dan kekayaannya selalu terjaga tentunya. BUMN yang dipegang geng Solo pun digeser ke Danantara kekuatannya dan operasionalnya oleh Pak Prabowo. Itu semua demi membuat Indonesia baru dan arah kebijakan pemerintahan Pak Prabowo yang baru. Kita juga tidak heran dengan adanya pemodal demo. Membuat demo kemarin itu bukan gratisan, pasti ada sponsornya. Sehingga mata panah arahnya ke arah sponsornya geng Solo seperti Reza Khalid, di mana data dari Pak Sudirman Said yang pernah membeberkan hasil audit forensik yang dilakukan selama masa jabatannya yaitu periode 2014 hingga 2016. Audit tersebut menunjukkan bahwa 70% kontrak migas diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki keterkaitan erat dengan Reza Khalid. Audit dilakukan secara menyeluruh dan kredibel, mencakup data komunikasi internal dan transaksi yang mengindikasi adanya perlakuan khusus di luar prosedur resmi, di mana kemudian dokumen hasil audit telah diserahkan kepada KPK dan salinannya masih tersimpan di Kementerian SDM maupun Pertamina. Pembuktian lain lagi bahwa Reza Khalid dekat dengan Pak Jokowi, Pak Sudirman Said pernah menceritakan pengalamannya saat menanyakan langsung kepada Presiden Jokowi waktu itu mengenai kehadiran Reza Khalid sebagai tamu VVIP di pernikahan putra sulung Presiden yang
Jokowi menjelaskan bahwa tamu tersebut hadir karena membeli undangan, bukan atas undangan resmi dari pihak keluarga. Oke, apapun alasannya, ya nggak tahu, kok tanya saya. Kita semua tahu juga di sisi lain sudah banyak yang memperingati misalnya sejumlah pejabat tinggi, politikus, pejabat elit agar jangan coba-coba terlalu keras terhadap mafia-mafia seperti mafia perdagangan, mafia tambang, juga mafia migas karena akan menimbulkan perlawanan balik yang berbahaya. Yang mana hal itu sudah terbukti kemarin di kerusuhan tanggal 25 hingga 31 Agustus 2025. Memang pemberantasan mafia bukan sekedar persoalan teknis, melainkan sangat tergantung pada kemauan politik dari pemimpin negara dan sikap tegas dari pemimpin tertinggi saat ini yaitu Pak Prabowo. Sekarang kita semua sudah mulai melihat langkah awalnya Pak Prabowo. Semoga terus digas. Bagaimana? Sahabat, komentarnya. Dukung atau masih suka dengan gaya yang lama? Peace.